Sebuah rapat rahasia digelar di kapal induk militer AS. Puluhan ilmuwan dari seluruh dunia hadir. Tapi saat slide pertama muncul, tidak ada satupun yang siap dengan apa yang mereka lihat. Wanita itu membawa Cypria naik jet tempur untuk menuju ke kapal laut. Sesampainya di sana, sang pria dibawa ke ruang konferensi rahasia yang isinya para ilmuwan top global. Dari sinilah Cypria dikenalkan dengan misi yang bernama Project Hail Mary. Ternyata situasi sekarang, setiap bintang yang diamati terinfeksi astropagi, kecuali bintang Ceti yang jaraknya 11 tahun cahaya dari bumi. Ngeri nggak tuh? Rencananya kirim kapal ke sana, cari tahu kenapa Ceti kebal, terus kirim balik hasilnya ke bumi. Tapi ada satu detail kecil yang bikin semua orang diem. Astronot yang pergi ke sana nggak bisa pulang karena bahan bakarnya aja cukup buat berangkat, nggak cukup buat pulang. Kalau kalian di posisi dia dengan gaji 5M per hari, mau nggak? Tapi nyawa hilang. Ya udah, kita lanjut. Si pria dengerin semua ini sambil muka pokernya mulai retak. Nah, dia aja gitu, apalagi kita. Mereka butuh 3 orang, diantaranya pilot, insinyur, dan ilmuwan. Ketiganya bakal koma hampir sepanjang perjalanan. Anjir, 11 tahun komanya bre. Dan pas nyampe tujuan, kalau misinya berhasil, mereka mati bertiga di luar angkasa pula. Kalau gagal, ya tetap mati sih, tapi sia-sia. Di sisi lain, si pria dan temannya lagi sibuk nyari alasan kenapa astrobage lebih suka tinggal di Venus. Mereka bahkan bikin eksperimen sederhana, pakai kardus dan lakban murahan. Dan lucunya, semua biaya eksperimen itu keluar dari dompet temennya sendiri. Tapi hasilnya malah bikin mereka kaget. Astrobage itu mulai berkembang biak. Tanpa sadar, mereka berhasil menciptakan koloni astrobage pertama buatan manusia. Dan temannya bangga banget cuy. Mukanya udah kayak bapak baru lihat anak pertama lahir. Bedanya ini anaknya alien bre. Akhirnya Project Hail Mary resmi dimulai. Kapal luar angkasa mulai dibangun dan para astronot terbaik mulai dipilih. Di sana si pria bertemu dengan 3 calon kru utama. Ada seorang pilot terlihat sangat tenang, insinyur wanita yang super duper pintar, dan ilmuwan yang kelihatannya selalu serius. Mereka semua tahu satu hal, misi ini kemungkinan besar adalah perjalanan sekali jalan. Bahkan si pilot ngomong dengan santainya kalau setelah misi selesai mereka mungkin harus mengakhiri hidup mereka sendiri. Dan gilenya dia ngomong itu santai banget, kayak orang kebanyakan cicilan. Anjir lah. Si pria bilang ke pilot dia kagum banget sama keberaniannya. Dia bilang dia sendiri nggak bisa lakuin itu. Tapi spoiler kecil, dia lagi ngomong sama orang yang bakal mati di kapal itu. Dan kursi keempat masih kosong. Siapa yang bakal ngisi kursi itu? Lanjut part 4 ya guys buat tahu jawabannya.